Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Apakah kamu berpikir dengan mendapatkan kekuatan yang bukan dengan usaha seperti ini, lalu kamu bisa mengalahkanku? Pikiranmu terlalu dangkal, ucap Lin Tian dengan dingin, sambil memandangi Dong Tu yang masih ditekan olehnya. Kenapa? Kenapa kekuatanmu sangat kuat? Siapa kamu sebenarnya? Tanya Dong Tu dengan tidak percaya saat menatap Lin Tian. Perlahan-lahan semakin banyak dari alam lain yang bergabung, dan membantu menghancurkan semua monster darah raksasa dari keluarga Dong. Sudah terlihat kalau keluarga Dong sudah benar-benar terdesak, dan hanya masalah waktu sebelum mereka kalah. Aku adalah Lin Tian, anak dari Dewa Elemen dan Es dan Dewa Penguasa dari Alam Kehancuran, jawab Lin Tian santai kepada Dong Tu. Jadi itu kamu, Dewa Kehancuran. Aku tidak menyangka, ternyata kamu bukannya berada dalam pengasingan, tapi malah datang ke alam bawah duluan. Sial, kamu memang malapetaka bagi rencana kami, teriak Dong Tu setelah tahu siapa Lin Tian yang sebenarnya. Di antara seseorang di alam langit yang tidak dapat dianggap enteng bagi ayahnya, itu adalah Dewa Kehancuran. Jika kamu bereinkarnasi, semoga saja kamu bisa menjadi orang baik. Meskipun aku tahu, kalau sekarang itu tidaklah mungkin, ucap Lin Tian yang tidak peduli dengan teriakan dari Dong Tu. Hancurkan dan telanlah, ucap Lin Tian dalam wujud dewa harimaunya. Dan secara perlahan Dong Tu semakin melemah di dalam genggaman cakar Lin Tian tersebut. Seluruh kekuatannya dihisap oleh kekuatan melahap Lin Tian dan bayi kecil, yang kini telah menyatu bersama-sama. Pada saat itu juga, wujud monster darah Dong Tu semakin melemah dan kurus. Tidak, ayahku tidak akan pernah mepelaskanmu, teriak Dong Tu untuk terakhir kalinya. Hahaha, maka aku akan menunggunya di sini. Tapi kamu harus mati dulu, jawab Lin Tian. Lalu dia segera meremukkan tubuh Dong Tu menjadi tidak berbentuk lagi, dan dalam sekejap dia pun mati di genggamannya cakar yang dibuat oleh Lin Tian. Bang! Seluruh keluarga Dong juga mulai kalah, lalu satu persatu dari mereka bahkan dibakar, oleh pasukan yang bisa menggunakan elemen api ataupun dengan api langit. Setelah lebih dari 1 hari, barulah semua keluarga Dong dapat dikalahkan oleh pasukan gabungan alam langit. Fiu, sungguh melelahkan, ucap Lin Guang yang tubuhnya dipenuhi oleh darah. Dia kemudian melihat ke arah Lin Tian di langit. Meskipun Lin Tian mengubah wajahnya, ikatan darah dari keluarganya ini membuat dia mengetahui, kalau itu adalah Lin Tian sepupunya sendiri. Tapi wajahnya terlihat aneh saat melihat Lin Tian yang diam memandangi langit, karena itulah baik dia maupun orang yang dekat dengan Lin Tian segera mendekatinya. Sepupu, ada apa? Tanya Lin Guang yang lebih cepat sampai dari yang lain. Sepupu, ucap Nan Yong dan Jenderal Yun yang bingung sambil menatap Lin Guang. Mereka belum tahu kalau Tian Lin adalah Lin Tian, karena itulah mereka bingung. Lin Tian tersenyum ke arah Nan Yong, lalu dengan tenang dia menutup matanya. Setelah beberapa saat, bayi kecil muncul di kepala Lin Tian sambil menghela nafas, dan kembali tidur dengan wajah malas di kepala Lin Tian. Tidak apa-apa Paman Guang, jawab Lin Tian kepada Lin Guang dengan tersenyum, itu setelah membuka matanya. Saudara Tian, ucap Nan Yong. Lin Tian tersenyum, lalu melepaskan topeng pengubah wajahnya. Dan pada saat itu juga, semua orang dari alam lain kaget saat melihat wajah yang sangat dikenal di alam langit. Mereka tidak menyangka, kalau Dewa Kehancuran benar-benar telah datang duluan ke alam bawah. Padahal setahu mereka, di saat Jenderal Zhao datang ke alam kehancuran, Lin Tian menolak undangan dari keempat jenderal. Bagaimana mungkin? Bukankah kamu menolak undangan ayahku? Tanya Zhao Bi yang tidak percaya dengan apa yang dia lihat.
Ini adalah rencana ayahmu dan aku, untuk mencari siapa pengkhianat di sisi kalian, jawab Lin Tian dengan santai. Sekarang tidak masalah untuk mengatakan yang sebenarnya kepada mereka, karena sekarang dia sudah mengetahui siapa musuh sebenarnya dari mereka. Mendengar jawaban Lin Tian, seketika saja ketiga jenderal di sisi jenderal muda pun kaget. Mereka tidak berharap, ternyata baik Lin Tian maupun Jenderal Zhao, keduanya benar-benar telah curiga sejak lama kalau ada yang mengkhianati alam langit. Sebaiknya segera kirim pasukan ke tiga sisi lainnya, karena sebentar lagi es yang aku buat akan meleleh, ucap Lin Tian. Mendengar perkataan Lin Tian, tiba-tiba sana wajah Jenderal Nan Mo berubah. Dia segera membawa pasukannya kembali ke perbatasan timur dengan segera, tanpa menunggu lagi perintah dari Nan Yong. Sedangkan Jenderal Muda Bei memerintahkan pasukannya juga, untuk segera mengurus perbatasan barat. Karena Lin Tian telah mengatakan, kalau di tempatnya tidak ada lagi monster darah. Saudara Tian, salah, Saudara Lin, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Nan Yong yang sudah benar-benar mengakui Lin Tian sebagai pemimpin di sana. Jenderal Muda Bei, dan Jenderal Muda Zhao Bi juga memandangi Lin Tian, dan menunggu jawaban darinya atas pertanyaan Nan Yong. Tentu saja ini tidak hanya mereka berdua, tapi semua tetua alam lain yang memimpin keluarga atau pasukan mereka ke alam bawah, mereka juga memandang Lin Tian dengan serius. Setelah semua karena Lin Tian, mereka akhirnya bisa keluar dari formasi darah itu. Jika tidak, mungkin mereka sudah menjadi monster darah sekarang. Jika dilihat dari bagaimana jenderal keluarga Nan menghormati Lin Tian, ini menjelaskan kepada mereka bahwa dewa kehancuran ini mungkin lebih dari sekedar kuat. Hufha, bisakah aku istirahat sebentar? Tanya Lin Tian yang agak mengeluh. Dia sedikit kelelahan sekarang, jadi saat ditanya oleh Nan Yong barusan, ini membuat dia benar-benar telah masuk ke lingkaran yang sulit untuk dia hindari. Sepupuku, terima saja takdirmu, ucap Lin Guang sambil menepuk pundak Lin Tian. Lin Tian hanya tersenyum lemah, di saat dia melihat semua keluarganya mengangguk sambil tersenyum ke arahnya. Apakah kalian benar-benar keluarga dan tetua dari keluargaku? Tanya Lin Tian kepada Lin Guang, Mu Jing'er, Seng Mi, Seng Ming, dan beserta tetua lain dari tiga alam. Tuan muda, kami adalah keluarga. Meskipun kami tetua, tapi kata kakek Tuan muda, kami harus mengikuti semua perkataan yang Tuan muda katakan di sini, jawab tetua pertama dari alam elemen. Tentu saja yang lain mengangguk setuju dengan perkataan tetua pertama itu. Hais, apakah aku benar-benar tidak bisa istirahat? Tanya Lin Tian sekali lagi sambil melihat Nan Yong dan yang lainnya. Tapi hasilnya tetap sama saja, dan semua orang menggelengkan kepala mereka ke arah Lin Tian. Bahkan hal ini membuat bayi kecil sedikit tertawa di kepala Lin Tian, karena tanpa sepengetahuan Lin Tian, dia sendiri sudah dianggap pemimpin oleh orang-orang ini sejak dia berhasil menyelamatkan mereka pada saat itu. Akhirnya dengan menghembuskan nafas tenang, Lin Tian meminta mereka untuk mundur dulu. Setelah menyelesaikan masalah yang ada di 4 perbatasan, barulah pada saat itu mereka akan memulai membahas tindakan yang lainnya. Tidak ada yang menolak, dan mereka setuju dengan usulan Lin Tian untuk menyelesaikan masalah yang ada, sebelum mereka semua membicarakan masalah ke depannya. Setelah itu, semua pasukan dari berbagai alam dibagi untuk menyelesaikan masalah di 4 perbatasan. Sedangkan Lin Tian yang sudah dianggap sebagai pemimpin pun hanya berdiam diri, dan kembali ke perbatasan timur bersama Nan Yong, Hei San, Xing Xing'er, dan kedua bibinya yang cantik. Kami akan meminta beberapa orang untuk membereskan kekacauan yang ada di ibu kota. Setelah itu, barulah kita mengadakan diskusi lagi untuk kedepannya, ucap Nan Yong kepada Lin Tian dengan sedikit mendesah.
Hanya itu yang dapat kita lakukan sekarang, balas Lin Tian yang juga berpikir kalau ini kerugian mereka, tapi juga keuntungan di sisi mereka. Lin Tian lalu meminta ruangan untuk berbicara dengan keluarganya kepada Nan Yong. Tentu saja Nan Yong tidak keberatan, dan memberikan ruangan yang besar kepada Lin Tian untuk berbicara dengan keluarganya. Semuanya berkumpul di sana bersama Lin Tian, dan langsung menanyakan keadaan alam langit sekarang kepada mereka secara langsung. Dari apa yang diceritakan oleh Mu Jing'er, beberapa alam telah bekerja sama dengan alam kehancuran. Diskusi dilakukan bersama Baiyu dan Dewa Kegelapan, untuk memecahkan masalah alam bawah. Karena itulah mereka dapat menghindari masalah yang terjadi sebelumnya. Ibu memang luar biasa, ucap Lin Tian sambil memberikan 2 jempolnya kepada kemampuan Baiyu, dan membuat Dewa Kegelapan mau berdiskusi dengannya. Bah, tentu saja ibuku luar biasa. Kenapa aku kuat dan jenius? Karena aku adalah anak ibu. Dan aku juga meminum susu ibu, ucap bayi kecil di depan semua orang yang ada di sana dengan wajah bangga. Tapi saat bayi kecil mengatakan kata minum susu ibu, itu langsung membuat wajah para wanita menjadi merah karena malu. Lin Tian yang melihat wajah aneh para wanita itu, tentu saja dia menjadi agak penasaran. Kakak, Bibi, dan Kakak Xing, kalian kenapa? Tanya Lin Tian dengan aneh sambil memandangi mereka. Tapi tidak ada jawaban dari semua wanita itu, dan hanya wajah mereka saja yang semakin merah karena malu. Bahkan mereka semua menundukkan kepalanya ke bawah, dan tidak berani menatap Lin Tian. Karena dia tidak mendapatkan jawaban dari mereka, Lin Tian akhirnya melihat ke arah He San. Tapi He San mengangkat bahunya, dan dia pun tidak tahu apa yang terjadi. Lalu Lin Tian hanya bisa memandangi Lin Guang, untuk meminta jawaban dari kakak sepupunya tersebut. Aku pernah mendengar kalau para wanita ini mabuk bersama saat datang ke alam kehancuran. Lalu yang lebih parahnya lagi saat kakekmu, dan nenek Seng datang, mereka benar-benar bukan lagi seperti wanita terhormat. Jadi mereka dimarahi habis-habisan oleh ketiganya selama 3 hari 3 malam, jawab Lin Guang yang tahu masalah saat itu. Jika dia mengingat bagaimana kakeknya dan kakekmu sangat marah untuk pertama kalinya, dia pun merasa merinding. Karena awalnya dia merasa kalau Ming Bier sudah sangat mengerikan saat marah, tapi ternyata Lin Sang dan Mu Chao jauh lebih mengerikan saat marah. Dan yang lebih parahnya lagi adalah, Seng Lien yang dikenal sebagai dewi paling baik hati dan lembut, dia melihat sendiri bagaimana kerasnya Seng Lien saat memarahi para wanita itu. Baik Dewi Elf, Dewi Air, dan Baiyu sendiri, mereka bertiga hanya dapat menunduk malu, dan tidak berani melihat wajah Seng Lien saat itu juga. Apakah kamu rindu dipukul? Ucap Mu Jing'er dan para wanita di sana, sambil menatap Lin Guang dengan penuh kebencian. Tentu saja mereka ingat hal tersebut, karena diminta untuk berlutut dan mendengarkan ceramah dari Mu Chao. Lin Sang dan Seng Lien yang bahkan sangat marah pada saat itu, ini pun membuat mereka menjadi sangat malu. He San dan Lin Tian bahkan bayi kecil hampir menjatuhkan rahang mereka ke bawah, setelah mereka mendengar ucapan Lin Guang. Mereka tidak menyangka, kalau wanita-wanita ini akan seberani itu dan segila itu di alam langit. Bibi, dan sepupuku yang cantik, apa yang telah kalian lakukan selama aku pergi? Tanya Lin Tian yang kembali sadar dari lamunannya, lalu memandangi mereka dengan wajah agak marah. Sepupuku, bagaimana jika kita membahas masalah alam bawah dulu, ucap Mu Jing'er yang mencoba mencari cara, untuk membuat Lin Tian melupakan perkataan Lin Guang. Saudara Hei, sepupu, kalian keluarlah dulu, ucap Lin Tian dengan senyum dingin. Keduanya pun tanpa menjawab langsung keluar dari ruangan tersebut, itu setelah mereka melihat senyum Lin Tian. Tentu saja keduanya tahu, kalau saat ini Lin Tian sedang kesal.
Dan jika mereka masih ada di dekatnya, mungkin hanya akan berakhir buruk bagi mereka. Bayi kecil juga tiba-tiba turun dari kepala Lin Tian, dan mengubah wujudnya menjadi manusia lagi. Dia duduk sambil menatap para wanita dengan wajah yang sama dengan Lin Tian. Itu, Anu, saudaraku, itu hanya kelalaian saja. Jadi, bisakah kamu memaafkan kami? Jawab Xing Xing Er dengan agak malu. Aku ingin penjelasan kalian, kenapa selama aku tidak ada di alam kehancuran, kalian malah bersenang-senang seperti itu. Jika itu hanya ibu dan nenek saja, aku tidak akan mempermasalahkannya. Tetapi ini semuanya, bahkan Dewi Elf, Dewi Air, dan kakak Xing Xing Er ikutan juga. Ucap Lin Tian dengan suara agak keras kepada mereka. Akhirnya malam itu Lin Tian benar-benar sangat marah, dengan apa yang dilakukan oleh para wanita itu. Jika hanya melakukan hal seperti bayi kecil, itu tidaklah masalah baginya. Apalagi, meskipun 4 berandalan itu mabuk, bukan berarti mereka tidak sadar. Tapi ini, mereka semua wanita, dan mereka ditemukan bukan lagi seperti wanita terhormat. Mereka semuanya mabuk, dan bahkan tidur dengan aneh saat itu. Inilah yang membuat Lin Tian menjadi marah. Karena malam itu, Lin Tian bahkan dengan keras membentak mereka semua, dan mengingatkan mereka jangan melakukan hal itu lagi di kemudian hari. Tentu saja 4 wanita itu telah selamat sekarang, namun berbeda dengan yang lainnya. Mereka menunggu Lin Tian untuk kembali, dan kemudian memarahi mereka. Itu dikarenakan sikap buruk mereka di saat Lin Tian tidak ada di rumah. Terlebih lagi ketiga istrinya, mereka juga ikut bergabung dalam pesta itu. Ini benar-benar membuat Lin Tian agak sakit kepala. Cerita berpindah. Gumprang. Sebuah gelas pecah di suatu tempat yang ada di alam bawah. Pria bertopeng yang tadi menggunakan topeng telah menghancurkan topengnya, dan menampilkan wajah sesosok yang sangat dikenal di alam langit. Sialan! Siapa yang berani membunuh anakku? Teriak pria bertopeng, yang sudah jelas dia adalah Jenderal Dong sendiri. Setelah hari di mana diskusi antar alam lain selesai, dia telah merencanakan semuanya dengan baik. Tapi tidak disangka, kalau semua rencana yang dia buat untuk menguasai alam bawah tanpa sepengetahuan alam lain, itu telah gagal total. Bahkan dia sekarang tidak bisa membuat pasukan darah dari pengorbanan di sisi pasukan 3 jenderal, dan pasukan bantuan dari berbagai alam lainnya. Lalu yang lebih menyakitkannya lagi adalah, anak satu-satunya telah mati di dalam rencana yang dia buat sendiri. Tidak, katakan padaku, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa anakku mati? Dan kenapa semua rencana kita gagal? Tanya Jenderal Dong sambil mengangkat salah satu anak buahnya dengan marah. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.